Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-15. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 15 diawali dengan adegan Wei Feiqin setuju untuk tidur di ranjang bersama Huo Tian. Kemudian Huo Tian meminta tidur sambil berpegangan tangan dengan Wei Feiqin. Sebelum mereka tidur, Huo Tian memberitahu Wei Feiqin bahwa dia harus bangun pagi-pagi besok untuk mengunjungi perkebunan organik. Saat di perkebunan organik, Huo Tian memberitahu Wei Feiqin sedikit tentang pemilik perkebunan, yaitu Zheng Chengxi. Huo Tian menjelaskan kenapa memilih perkebunan ini, karena produk organik yang alami tanpa pestisida dan kejujuran dalam cara pemilik menanam produknya yang dibeli Yanis dan Lamur dari perkebunan ini. Pemilik telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan perkebunan dari sebelum apa-apa jadi seperti sekarang. Sedangkan di tempat lain, Ruxi memberitahu Meng Xiaoyi jika ayah mereka mencari Meng Xiaoyi. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Huo Tian yang mengirim video lucu bersama Wei Feiqin. Huo Tian menanyakan pendapat Wei Feiqin soal kunjungan perkebunan organik yang mereka lakukan. Ternyata kunjungan tersebut untuk membantu Wei Feiqin mendapatkan pemasok untuk membantunya mewujudkan mimpinya membuka restoran sendiri dan merebut kembali gelar Raja Kari. Semua itu dilakukan Huo Tian karena ingin melihat Wei Feiqin sukses. Tak hanya Huo Tian yang ingin membantu Wei Feiqin, ternyata Meng Xiaoyi juga ingin mencarikan link perusahaan restoran untuk Wei Feiqin dengan cara meminta tolong Ruxi kakaknya. Huo Tian dipanggil ke Lamur karena ada keluhan pelanggan tentang standar makanan mereka yang membuat Lamur menerima pemberitahuan dari Departemen Kesehatan yang datang untuk memeriksa mereka. Tapi Huo Tian sangat yakin bahwa restorannya telah memenuhi standar dalam memasak dan melayani pelanggan. Peng Xiaobin menjelaskan baru-baru ini mereka memiliki terlalu banyak kejadian di Lamur, mulai dari perjamuan duta besar, perayaan ulang tahun nenek ke-80, dan yang terbaru soal Departemen Kesehatan. Peng Xiaobin kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada malam perayaan ulang tahun ke-80 nenek Huo. Ternyata di episode sebelumnya, percakapan telepon Jack di luar Lamur didengar Meng Xiaoyi dan ternyata didengar juga oleh Huo Tian hingga sebelumnya akhirnya terbongkar. Ternyata saat itu Ruxi juga ada di sana untuk mendengar percakapan itu. Meng Xiaoyi, Huo Tian, dan Ruxi bersama dengan Peng Xiaobin dan Brian semuanya bekerja secara rahasia untuk melawan Jack untuk merusak masakan Wei Feiqin. Mereka juga bekerja untuk menemukan orang yang bekerja untuk membayar Jack. Di episode sebelumnya kita melihat Ruxi bersama Jack di dapur. Dalam episode ini terungkap bahwa dia ada di sana untuk membuat Jack sibuk. Persaingan yang terjadi antara Meng Xiaoyi dan Huo Tian ini membuat bingung lobster mana yang mereka gunakan. Makanan yang dibuat di dapur ditukar dengan makanan yang dibuat Huo Tian dan Meng Xiaoyi di truk makanan yang disediakan oleh Meng Xiaoyi dan diparkir di luar. Ternyata orang di belakang Jack adalah Yukin. Huo Tian menemukan informasi ini dari mendengar panggilan telepon Jack, di mana nama Yukin disebut oleh Jack. Panggilan telepon tersebut memberitahu Jack bahwa mereka telah gagal dalam upaya mereka untuk merusak makanan Wei Feiqin. Wei Feiqin tidak senang dia satu-satunya yang tidak diberitahu dan tidak termasuk dalam rencana mereka. Dia meminta agar lain kali dia mendapat informasi dan dilibatkan. Wei Feiqin kemudian bertanya-tanya kenapa tidak membongkar kebenaran tentang Jack dan Yukin. Itu karena mereka memikirkan Tianzi dan Nenek Huo. Mereka akan terluka karena mengetahui Yukin tidak baik. Itu juga yang Yukin mungkin tidak bersalah dan kemungkinan besar diperintah oleh Ibu Tianzi. Huo Tian akan berusaha dengan Jack, hanya saja perlu waktu yang tepat untuk berurusan dengannya. Huo Tian mengumumkan pada seluruh pegawai dapur kalau Wei Feiqin kembali bergabung ke Lamur. Wei Feiqin punya cara untuk mengatasi pelanggan muda yang berulang kali mengganti pesanan saladnya.
Saat sedang memasak, tiba-tiba Jack datang dan memarahi Wevekin. Jack menyebut Wevekin mengacaukan dapur Lamur dengan apa yang dia lakukan. Mulai dari mempublikasikan kari lobster yang dipelajari di Lamur sampai resep ayahnya yang diunggah ke internet. Tak diam saja, Wevekin menganggap Jack orang yang egois, yang lupa apa artinya menjadi koki. Menurut Wevekin, justru dirinya sedang membantu banyak orang yang sedang belajar memasak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Menurut Wevekin, jika berbagi, mereka akan tahu dari mana memulainya. Wevekin kemudian menanyakan, apakah Jack pantas menjadi koki di Lamur jika seperti itu? Jack terus mendebat Wevekin dengan menunjukkan latar belakang memasak pasar malamnya yang lebih rendah dibandingkan pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang memasak dan di Lamur. Jack meminta orang-orang di dapur untuk memilih mendukung siapa, dia atau Wevekin. Brian menyela omongan Jack dan mengatakan jika koki dihormati bukan karena senioritas, tapi dari kemampuannya. Brian juga kesal dengan Jack yang hanya marah-marah saat di dapur tidak menyelesaikan masalah, justru Wevekinlah yang membantu. Kemudian Brian meminta staf dapur lainnya untuk mendukung Wevekin. Mereka bersorak mendukung Wevekin. Tak puas, Jack mengarahkan pertanyaan ke Wutien. Wutien pun memilih Wevekin. Wutien membongkar apa saja yang terjadi di Lamur belakangan ini. Semua masalah yang dihadapi Lamur adalah perbuatan Jack. Reservasi aneh, telur raisi yang pecah, keracunan makanan, dan ulang tahun ke-80 Nenek Huo. Jack tidak dapat berkutik setelah Wutien membongkar semuanya. Wutien juga meminta Jack pergi meninggalkan dapur Lamur dengan sukarela. Karena Jack tak mau pergi, maka Wutien membuat voting untuk seluruh staf memilih Jack tetap tinggal atau pergi. Wevekin menyajikan hidangan vegetarian kepada anak kecil yang telah mengirim kembali hidangan salad 4 kali. Kali ini saat memasak masakan Wevekin, anak itu langsung suka. Wevekin menceritakan ia pernah seperti anak kecil itu yang peka terhadap rasa sayuran. Hidangan ini tidak dikembalikan. Wevekin berhasil membuat anak itu mau makan hidangan yang dibuat dari sayuran. Wutien sengaja tidak membantu Wevekin karena ia percaya pada kemampuan Wevekin dan menghormati keputusannya. Setelah selesai mengatasi anak yang tidak suka makan sayur, Wutien dan Wevekin menghabiskan waktu duduk di luar Lamur sambil melihat bintang. Wutien mencondongkan tubuhnya ke Wevekin untuk menciumnya, tapi dia didorong menjauh. Kemudian mereka mencoba mengingat banyak hal yang pernah mereka lalui bersama. Wutien ingin Wevekin menyodorkan pipinya semacam ekspresi agar Wevekin mencium pipinya. Wevekin setuju untuk memberitahu sesuatu, tapi bukan ciuman di pipi. Dia akan memasak kari. Wutien bingung kenapa dia ingin memasak kari. Wevekin menjelaskan bahwa Wutien bagi Wevekin seperti kari. Wutien menganggap kari sebagai sesuatu yang tidak menarik. Wutien pun heran kenapa Wevekin menganggapnya seperti kari. Sedangkan di tempat lain, Mengshowi tampak sibuk bermain basket. Mengshowi sangat kesal dengan apa yang dikatakan Wutien saat dilamur kepadanya. Apalagi saat Wutien menyebut begitulah cara mencintai Wevekin. Saat itu juga Mengshowi mengakui bahwa Wevekin terlihat lebih bahagia saat bersama dengan Wutien. Tapi meski begitu, Mengshowi tidak akan menyerah. Adegan berpindah ke dapur. Wevekin menyiapkan bahan untuk memasak kari. Wevekin akhirnya mengatakan kenapa ia membuat kari, karena kari sangat penting baginya. Begitu juga Wutien bagi Wevekin. Wevekin juga berharap suatu hari nanti bisa tinggal di sisi Wutien. Wutien dengan pedenya mengatakan apakah berarti Wevekin menerima dirinya sebagai pacarnya. Akhirnya Wevekin pun mengakui dirinya jatuh cinta pada Wutien.
Episode ditutup dengan Hu Tian dan Wei Fei Qin di kamar mereka. Hu Tian memberi Wei Fei Qin resep rahasia keluarganya. Itu sesuatu yang Hu Tian rasakan akan berguna baginya. Setelah mengatakan tidak dapat menerima barang berharga seperti itu dan bertanya mengapa Hu Tian memilihnya sebagai tunangannya. Hu Tian menjawab karena ia tahu kalau Wei Fei Qin pasti akan selalu membantunya. Wei Fei Qin melihat-lihat buku resep pemberian Hu Tian, tapi apa yang Wei Fei Qin temukan adalah bahwa itu adalah catatan ayahnya. Wei Fei Qin pun bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-16 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Sisye!